Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan terus mengingat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Kristus sudah hidup di dalam kita. Amin. Saudara, kita tiap kali akan melahirkan bahwa Kristus hidup, selalu hidup di dalam kita. Amin. Pada pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Nense Simanjuntak. Puji nama Tuhan. Untuk waktu saya persilakan kepada Bapak Pendeta Nense. Silakan Pak. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Baik, terima kasih Bu Eri atas kesempatannya. Salam saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi. Mari kita lihat firman Tuhan dari Yohanes 8. Ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Ya, dengan tema itu, dengan judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Saya akan bacakan ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara, kita memiliki tema yaitu kebenaran yang memerdekakan. Ya, pas memang dengan masa di bulan Agustus, itu temanya tentang kemerdekaan. Nah saudara, satu hal yang paling penting adalah kita harus mengerti bahwa kita statusnya adalah merdeka. Nah, dikatakan di ayat 34 itu bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi saudara, kita mau melihat secara konteksnya ayat per ayat ya, bahwa kalau kita melihat dari ayat 34 mengenai hamba dosa. Hamba dosa itu adalah orang yang terus berbuat dosa. Nah, sedangkan kita kebanyakan pasti akan mengerti kata berbuat dosa ini ya, memang adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, sementara ini bahwa kita juga perlu harus tahu bahwa dosa itu memiliki arti yaitu meleset dari apa yang menjadi sasaran. Singkatnya, dosa itu adalah meleset dari sasaran. Sedangkan dosa itu juga berbicara yaitu upah dosa adalah maut. Meleset dari sasaran yang memperoleh maut. Saudara, dalam kekristenan kita harus mengerti kebenarannya bahwa maut itu berbicara mengenai keterpisahan dengan Allah. Maut itu dampak dari dosa. Jadi keterpisahan dari Allah itu merupakan ganjaran dari melesetnya sasaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dalam kekristenan yang utama adalah bahwa orang percaya itu berbicara orang yang melihat, menerima kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau dikatakan bahwa orang Kristen itu merdeka, artinya dia tidak lagi memiliki kondisi keterpisahan dengan Allah. Jadi kalau keterpisahan dengan Allah itu merupakan ganjaran dari perbuatan yang meleset dari sasaran, berarti berbicara alam maut. Nah, meleset dari sasaran itu berbicara, kalau kita melihat dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, semuanya itu berbicara bahwa
meleset dari sasaran, yaitu melenceng dari apa yang menjadi tujuan utama Allah kepada manusia. Tujuan utama Allah kepada manusia sejak dari Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa akibat ketidaktaatan itu, semuanya itu diberikan solusi oleh Tuhan dengan cara Dia mengorbankan seekor binatang. Berarti itu berbicara keterpisahan dengan Allah. Keterpisahan dengan Allah itu solusinya adalah domba disembelih. Nah, bicara binatang itulah binatang yang bersama-sama dengan mereka. Dalam sistematikanya, domba dinyatakan binatang yang paling dekat dengan mereka adalah bahwa binatang tersebut ya, menjadi suatu hewan yang merupakan suatu pekerjaan bagi Adam dan Hawa untuk merawat domba itu menghasilkan susu dan kulitnya ya, bulunya. Nah, jadi saudara, secara sistematikanya kita menemukan bahwa binatang yang ada dalam kitab Kejadian, yang dimana binatang itu disembelih oleh Tuhan, lalu Tuhan menyematkan kulitnya kepada tubuh manusia, itu berbicara Kristus, simbol dari Kristus, nubuatan akan Kristus yang akan disembelih di zaman perjanjian yang baru. Jadi saudara, kita juga harus mengerti ketika kita menerapkan peristiwa atau kebenaran tadi kepada ayat demi ayat ini, artinya kita memakai ya, kacamata Injil, dan juga kita melihat ayat ini memakai kaidah atau konsep, yaitu secara konteksnya. Artinya kita melihat Yesus ini sedang berbicara apa. Sedangkan kita tahu bahwa kitab Yohanes ini temanya juga adalah Injil, yaitu di mana Yesus sebagai anak domba yang disembelih. Nah, ketika kita sudah bisa melihat tema utamanya, bahwa kebenaran yang memerdekakan itu bicara kebenaran, yaitu memiliki arti Yesus Kristus itu sendiri. Terutama kita kalau melihat ya, ayat 32, jelas kita lihat bahwa dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita sini melihat bahwa kebenaran itu adalah berbicara firman. Kalau lihat ayat 30, ya, Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Apa sih yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya di ayat atasnya? Itu berbicara dia sang Mesias, dia itu sang penebus. Dan ayat 31-nya dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, saudara, kita melihat, kita akan menemukan pengertiannya berbicara firman-Ku. Kata firman-Ku ini bukan kita artikan secara diri kita, pengertian diri kita sendiri, atau secara pengertian sehari-hari, atau pengertian secara humanisme. Ya. Tetapi kalau kita melihat ya, sesuai dengan tema perikopnya, ini berbicara Yesus yang memerdekakan kita. Jadi kalau dikatakan firman-Ku, ini berarti berbicara Yesus sendiri. Sebab kita sama-sama tahu dan sama-sama setuju dan mengerti bahwa firman itu juga berbicara Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen pasti percaya bahwa bicara firman itu bicara Yesus Kristus. Dan bicara yang memerdekakan kita itu adalah Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Maka kita akan menemukan kebenaran yang sejati bahwa yang memerdekakan kita itu adalah Yesus Kristus. Di dalam apa? Di dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi kita harus sama-sama melihat kenyataan bahwa berbicara berbuat dosa ini, yaitu berbicara meleset dari tujuan Allah. Dan meleset dari tujuan Allah itu berdampak maut.
yaitu keterpisahan dengan Allah. Waktu Adam dan Hawa makan buah dan mereka menyadari ketika mereka melihat diri mereka, mereka mengalami apa? Satu penglihatan ke dalam diri mereka bahwa mereka itu telanjang. Ketelanjangan dalam Alkitab ya, dalam ayat demi ayat ya, itu memiliki pengertian sebenarnya, yaitu ketidakkepemilikan mereka itu dalam roh Allah. Jadi keterpisahan dengan roh Allah membuat manusia itu kondisinya tidak memiliki roh Allah di dalam dirinya. Nah, jadi keterpisahan dengan roh Allah inilah yang menjadi problem utama manusia. Artinya bahwa manusia itu tidak memiliki kekekalan. Sebab roh Allah ini berbicara kekekalan. Sifat roh Allah adalah kekal. Baik, nah manusia memiliki suatu kondisi terpisah dengan Allah, artinya berarti manusia tidak lagi memiliki kekekalan itu. Solusinya harus ada yang diberikan ganjaran atas dosa tadi. Dan domba yang disembelih itu merupakan solusi sehingga roh Allah itu bersatu dengan manusia kembali. Nah, semua kita harus mengerti bahwa kekristenan itu berbicara hanyalah satu, bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Barang siapa yang percaya kepada kematian dan kebangkitannya akan memiliki kehidupan kekal, artinya akan memiliki kondisi atau status dia bersatu atau dia memiliki roh Allah atau dia bersama-sama dengan roh Allah. Baik, jadi yang perlu dipahami bagi kita bahwa kita melihat kata dosa atau tidak menjadi hamba dosa, itu berarti kita tidak lagi di bawah hukum yang mengakibatkan kita terpisah dengan Allah. Hukum apakah itu? Sudah jelas, hukum Taurat. Hukum Taurat membuat manusia itu terpisah dengan Allah, sebab hukum Taurat itu memiliki dampak, yaitu dosa. Barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat sedikit pun atau tidak melakukan yang satu, maka dianggap tidak melakukan semuanya. Maka orang itu memiliki status dikatakan berbuat dosa. Dan sampai kapanpun kalau tidak memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau melihat kematian dan kebangkitan Kristus, maka orang itu tetap statusnya adalah dosa. Sekalipun dia berusaha melakukan hukum Taurat dengan sesempurna-sempurnanya, tetap tidak pernah ada kesempurnaan manusia dalam melakukan hukum Taurat. Sebab dalam rentan waktu ribuan tahun, Tuhan sendiri sudah membuktikan, menyatakan kepada manusia bahwa manusia tidak ada satupun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dan kembali lagi, satu saja dilanggar, itu merupakan pelanggaran atas keseluruhannya. Karena firman Tuhan itu menyatakannya, barang siapa melanggar satu, itu dia sudah merupakan melanggar yang lainnya. Berarti, saudara, bahwa pengertian di perikop ini, kita ini berbicara tentang keterpisahan dengan Allah. Kita menjadi hamba dosa, berarti berbicara kita diperbudak atau kita itu orang yang dikuasai oleh hukum dosa. Jadi kalau kita melihat ayat per ayat, sepertinya kita bisa tidak menemukannya. Tapi ketika kita memahami dari tema utamanya, maka kita akan melihat, oh ternyata ini berbicara keterpisahan dengan Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semuanya, jadi ayat yang terakhir kita melihat. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau benar-benar itu Yesus sudah kita miliki, Yesus kita sudah kenal dengan benar, dan berarti itu berbicara bahwa kita melihat Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Sebab selalu namanya, kalau dalam kekristenan itu bicara Yesus Kristus, nah, itu bicara penebusan, itu berbicara kematian dan kebangkitan. Jadi barang siapa melihat kematiannya,
dan menerima kematiannya, berarti manusia itu sama-sama mengalami kematian bersama dengan Kristus. Artinya, mengalami kematian artinya mengalami keterpisahan dengan Allah oleh karena ketidaksanggupan, oleh karena pelanggaran hukum Taurat atau melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah. Sekalipun waktu dalam kitab Kejadian itu tidak dinyatakan sudah ada hukum Taurat, namun ya, bicara hukum Taurat itu disahkan itu dalam kitab Musa. Tapi di dalam masa Adam dan Hawa ya, itu dikenal adalah hukum Allah. Hukum Allah itu hukum berbicara perintah Allah itu sendiri. Sudah, dan dikatakan Adam dan Hawa itu kenapa terpisah dengan Allah? Oleh karena mereka memiliki hasrat keinginan sama seperti Allah. Artinya mereka merasakan bahwa mereka bisa apa saja bebas. Bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bersama-sama dengan Tuhan, bahkan bisa seperti Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memakan buah itu. Nah, sedangkan buah itu ya dalam konteksnya, dalam hal eksegesi atau hermeneutikanya itu simbol, ya, simbol dari hukum Taurat itu sendiri. Jadi manusia sebenarnya sudah diceritakan oleh Tuhan ya bahwa ini loh buah itu berbicara begini begono. Buah itu berbicara yaitu segala hukum-hukum. Dan kalau engkau mengingini, engkau bersama-sama dengan aku, dengan cara engkau memakan buah itu, dengan cara engkau melakukan hukum-hukum itu, maka engkau akan mengalami ketelanjangan. Maka aku akan terpisah dengan engkau. Itulah saudaraku secara sistematikanya pengertian sederhana simpelnya dalam bahasa, dalam ungkapan sehari-hari yang mudah dimengerti. Jadi ternyata saya sangat memahami bahwa Tuhan itu tidak seperti seperti manusia yang ngomong simpel dan ceplas-ceplos aja tanpa memberikan pengertian. Nah, semua yang dilakukan oleh Tuhan dalam komunikasi dengan manusia, itu pasti Tuhan mengkomunikasikannya dengan baik. Tidak ada Tuhan secara singkat atau merahasiakan. Jangan makan buah itu ya termati. Sudah. Jelas ketika saya menempuh pendidikan semuanya tentang teologi. Teologi itu kan ilmu mempelajari tentang Allah. Saya tahu tentang Allah bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak berbicara secara jelas kepada manusia tentang apapun yang ketika dia mau bicarakan sesuatu. Tuhan sedang mau bicarakan sesuatu kepada Adam dan Hawa, itu berbicara bahwa Tuhan itu pasti menceritakan segala sesuatu yang detail. Dan Tuhan itu tidak curang gitu. Jadi seakan-akan dia cuma, kalau di Alkitab seakan-akan dia hanya bilang jangan makan buah itu ya, kalau kau makan kau akan mati. Padahal sesungguhnya Tuhan itu di situ banyak berbicara tentang apa buah itu dan kenapa engkau makan dan apa sih maksudnya engkau ingin menjadi sama seperti Allah. Bahkan saya sangat percaya sekali bahwa Tuhan sendiri ya sudah mengajari, memberikan wanti-wanti atau hal-hal yang awas bahwa nanti ada yang akan menghampiri engkau, akan ada yang menggoda engkau, yaitu binatang yang paling berhikmat. Tetapi binatang itu memiliki hikmat manusia, bahwa binatang itu mengajarkan, mendorong kepada Adam dan Hawa bahwa dengan usahamu memakan hukum-hukum itu, maka engkau akan sama seperti Allah. Sedangkan dalam konsep kekristenan yang benar atau kebenaran bahwa kita sama seperti Allah, itu hanya dengan satu. Kita masuk di dalam kematian Yesus Kristus. Dan ketika Yesus bangkit, maka kita juga saat itu juga, kalau bahasanya yang mudahnya, otomatis kita juga bersama-sama dengan dia. Dibangkitkan oleh Allah pada waktu itu. Ketika kita percaya akan kematiannya. Artinya ketika kita percaya bahwa Yesus sudah mati oleh karena ketidaksanggupan dia, oleh karena ganjaran hukum Taurat yang ada pada Yesus sendiri. Maka itu Yesus berseru, Eloi lama tani, berseru bahwa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Ya karena Yesus itu memiliki status daging. Dia harus terpisah dengan Allah. Dan Allah sendiri berkreasi atas dirinya
bahwa dirinya itu harus memiliki daging, di mana daging itu memiliki sifat dosa. Maka dosa itu akan membawa keterpisahan dengan Allah. Maka itulah kekristenan itu satu konsep yang A sampai Z, yang lengkap dan simpel. Bahwa manusia terpisah dengan Allah pada waktu Adam dan Hawa oleh karena manusia mengingini kebersamaan, kesetaraan, atau sama seperti Allah dengan cara dia melakukan usahanya sendiri, yaitu memakan buah itu, yaitu simbol dari hukum-hukum itu. Justru itulah membuat dia terpisah dengan Allah. Lalu Allah memberikan solusi, ya, seekor binatang disembelih dan menyematkan pakaian kepada tubuhnya. Sedangkan untuk menyematkan kepada tubuh itu harus kulit binatang. Kulit binatang yang sangat kuat, yang cukup kuat, yaitu binatang domba. Dan kebetulan di situ juga sistematika bahwa manusia itu Adam dan Hawa, saya ulangi, mereka memelihara domba. Dan mereka belajar memelihara domba. Kenapa? Untuk supaya domba itu diperbanyak dan supaya stok domba itu cukup banyak untuk apa? Untuk yaitu sebagai pelaksanaan penebusan dosa dalam bentuk simbol, yaitu dalam bentuk domba disembelih. Seseorang melakukan perbuatan dosa harus ada penebusan, yaitu domba. Nah, itu simbol dari Kristus sendiri. Jadi saudara, suatu kelengkapan, suatu paket kekristenan yang harus kita pegang sebagai dasar kekristenan yang utama, bahwa kita merdeka oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita terima. Jadi bukanlah lagi dari perbuatan kita. Jikalau kita berprinsip dari perbuatan kita, maka Galatia 5 mengatakan kita terpisah dengan Allah. Maka status kita sama dengan Adam dan Hawa. Jadi kalau ada kita sebagai orang Kristen masih mengatakan ketidaklayakan kita itu bersama-sama dengan Allah oleh karena perbuatan kita, oleh karena buah atau hukum-hukum yang harus kita lakukan, maka sesungguhnya kita sedang mengalami keterpisahan dengan Allah. Artinya kita tidak connect dengan Allah itu sendiri. Artinya bahwa pemahaman paradigma Allah tidak bersama-sama dengan kita. Maka kekekalan itu yang tiada akhir itu tidak kita miliki lagi. Jadi saya mau mengulangi lagi bahwa kekristenan itu berbicara kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika orang Kristen melihat kematian dan kebangkitannya, maka orang itu akan mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan ini juga, saudaraku, banyak dipahami bahwa kita tidak lagi terikat oleh hasrat melakukan dosa. Itu pun, saudara, kurang tepat. Bahwa kalau dikatakan kita bukan lagi hamba dosa, itu berarti apa? Berarti itu kita bukan lagi orang atau manusia, ya, yang dibawa kekuasaan atau diperbudak oleh hukum-hukum dosa itu, saudara. Bukan diperbudak dari perbuatan dosanya, tapi kita itu diperbudak oleh hukum-hukum dosa itu. Sedangkan hukum dosa mengakibatkan dua, ya, mengakibatkan kutuk dan maut. Kutuk dalam kehidupan sehari-hari dan kutuk yang kekal itu keterpisahan dengan Allah. Karena Roma 8 itu, coba saya baca sedikit ya, Roma 8 itu, Roma 8 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan dulu Roma. Nah, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Nah, jelaskan bahwa Allah itu mengutus anaknya sendiri dalam daging, ya. Yang itu supaya, ya, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, dan karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, saudara, kalau kita naik ke ayat 2, Roh yang memberi hidup, yaitu Yesus itu sendiri yang telah dibangkitkan, ya, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari mana? Dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa itu
ya saudara, itu ada di Ulangan 28 itu tentang kutuk. Terkutuklah adonanmu, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah engkau di sini, di sana, terkutuklah engkau dalam melakukan jual beli, terkutuklah engkau segala macam itu. Nah, Roma 8 sudah menyatakan kebenarannya bahwa kita tidak lagi di bawah hukum tadi, hukum dosa, yaitu kutuk-kutuk dalam kehidupan. Dan satu lagi itu, kutuk itu yang lebih mengerikan lagi adalah hukum maut, saudara. Nah, jadi kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ulangi lagi, kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa berbicara itu hukuman-hukuman yang ada, yang dicanangkan dalam kitab Ulangan itu tentang kutuk-kutuk itu, dan hukum maut itu keterpisahan dengan Allah. Jadi dari dua hal itu kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Jadi tidak ada lagi kutuk apapun dalam hidup kita. Jadi juga kalau dalam penerapan kehidupan nanti, waduh, kok saya rugi ini? Itu adalah kelalaian Anda dan saudara. Lalu satu lagi, waduh, kok handphone saya hilang? Dompet saya hilang. Aduh, kok saya ditipu orang? Aduh, saya bisnis rugi. Aduh, uang saya dipinjam orang tidak dikembalikan. Sampai itu tidak lagi ada uangnya. Wah, aku itu perlu introspeksi diri. Ini sepertinya ada satu kutuk. Tidak lagi, saudara. Itu hanya berbicara mengenai bahwa hidup kita ini lalai atau kesalahan kita, atau kelengahan kita, atau salah keputusan kita dalam kehidupan, salah mengambil keputusan, seperti itu, saudara. Nah, kalau hukum maut kita sudah bisa bicarakan panjang lebar lagi, itu keterpisahan dengan Allah udah pasti, tidak perlu lagi penjelasan yang bagaimanapun. Tapi yang jelas, dan ada paling penting juga, yaitu yang sering latah atau melenceng yang kita pahami adalah hukum dosa, yaitu kutuk-kutuk. Dampak-dampak itu diberikan oleh Tuhan, kutuknya. Nah, saudara, itu sudah dibebaskan. Jadi orang Kristen tidak lagi dapat menyatakan ada hukum dosa dalam dirinya. Jikalau masih ada, berarti orang tersebut sudah berbeda dari kitab Roma 8 tadi ayat 2. Bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak lagi memiliki, yaitu hukum dosa dan hukum maut, saudara. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Jikalau mungkin ada yang mau bertanya, diberikan kesempatan ya Bu Erika untuk bertanya atau satu pertanyaan. Boleh Bapak, kelihatannya 5 menit masih bisa. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Mentes yang sudah memberikan kita satu pemahaman firman yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa melalui kebangkitan Kristus kita dimerdekakan. Amin. Haleluya. Mungkin ada saudara yang mau bertanya kepada Bapak Pendeta Mentes, mungkin 5 menit bisa kita sharing. Apakah ada? Ibu Eni dari Kanada, ada Ibu? Ya, shalom. Aku sangat suka khotbah Bapak ini. Sayangnya aku masuk telat. Saya pikir hari ini nggak ada. Haleluya. Pengen nanya tapi nggak tahu mesti nanya dari mana. Khotbah lagi dong Pak besok. Puji Tuhan. Aja Bu. Baik. Akan dijadwal lagi pasti ya Pak Pendeta Mentes. Saudara, ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada, ya baik. Sebentar Pak. Jadi tadi Bapak bilang gini, Tuhan itu kalau ngasih tahu kita nggak kayak bilang, lu kalau makan buah itu lu bisa mati. Tapi Tuhan itu memberitahukan kita ibaratnya seperti bahasa Alkitab itu dalam bentuk perumpamaan begitu ya Pak ya? Ya. Kan Tuhan Yesus selalu mengajar anak-anaknya dengan perumpamaan. Iya Bu. Oke. Enggak, kalau yang tadi saya maksud itu saya kasih tahu dulu bahwa pada waktu ada Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa atau kisah Adam dan Hawa ya, bahwa kalau kita mengetahui perlu kita ketahui bahwa dalam ilmu teologi, arti teologi itu kan theos itu Tuhan ya, logos atau logia itu berbicara ilmu pengetahuan, ilmu yang mempelajari atau untuk mencari hal-hal pengetahuan tentang Allah.
tentang Allah itu berbicara tentang sifat-sifat Allah, keberadaan Allah dan segala sesuatu tentang Allah. Dan salah satunya kita pelajari bahwa Allah itu tidak pernah berbicara demikian singkatnya untuk sesuatu yang sangat penting. Dan Allah itu tidak ingin sebenarnya manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ada yang mengatakan itu sudah dirancang sama Tuhan, bahwa manusia itu harus jatuh dalam dosa. Enggak, gitu. Jadi intinya selalu mendetail kalau dia ngomong. Mendetail, saudara. Okay. Gitu Ibu ya. Jadi mendetail. Artinya Adam dan Hawa sudah tahu, gitu. Tapi mereka memang tanda kutip sama seperti Kain dan Habil. Ditahunya kalau kita sekolah minggu waktu itu saya diajarin ya, tapi teman-teman saya juga saya tanya, mungkin lebih dari 10, 20, 30 hamba Tuhan, pendeta atau penginjil, saya tanya dulu waktu sekolah minggu diajarin tentang kenapa sih persembahan Kain itu ditolak, Habil diterima? Karena Habil itu ikhlas, Kain tidak ikhlas katanya. Nah, itulah ajaran pengaruhnya humanisme. Padahal Kain itu ditolak karena dia mau mempersembahkan hasil tanah. Sedangkan tanah itu ya sudah dikutuk. Ya, itu tanah itu juga kalau di Alkitab itu simbol dari apa? Dari manusia. Manusia itu sudah memiliki kutuk keterpisahan dengan Allah. Justru solusinya adalah domba. Sedangkan Habil itu pakai domba. Kenapa kok Habil pakai domba, Kain pakai hasil tanah? Itu karena kedegilan hati Kain. Kain itu memang orang gagah perkasa. Ya, selalu segala sesuatu mengandalkan kekuatannya. Jadi dia mau hasil dari tanah, hasil bumi yang dia kerjakan, dia usahakan. Sedangkan domba tidak dia usahakan oleh Habil. Nah, dari ketaatan akan kebenaran itulah makanya Habil diperkenankan persembahannya. Kenapa? Karena perkenanan persembahan yang diajarkan oleh Allah sendiri kepada Adam dan Hawa adalah menyembelih domba sebagai korban penebusan, dan sudah dilakukan oleh Allah sendiri ketika menyematkan kepada tubuh Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa mengalami ketelanjangan pada waktu itu kan. Ini berbicara makna fisiknya, Tuhan selesaikan juga dengan makna fisik. Sudah, makna rohaninya dia terpisah dengan Allah, Tuhan selesaikan juga dengan apa? Makna rohaninya itu apa? Yesus yang disembelih. Seperti itu. Nah, jadi Yesus itu pasti, Tuhan itu pasti berbicara lengkap dengan Adam dan Hawa. Begitu juga Adam dan Hawa itu berbicara lengkap, mengajari lengkap kepada Kain dan Habil. Tidak akan pernah begitu aja ngomong, nanti persembahan domba ya, Habil, Kain, ya Bu, ya ayah gitu. Nah, langsung mereka nggak taat, nggak ada alasannya, nggak tahu, kan bebas itu domba. Berarti kalau salah mempersembahkan kan nggak ada dampak ya, nggak mungkin. Pasti Adam dan Hawa menyatakan bahwa kita akan terpisah dengan Allah kalau tidak mempersembahkan domba. Kalau mempersembahkan hasil dari bumi, itu berbicara kekuatan sendiri, hasil usaha manusia yang padahal tanah itu sudah ditutup. Nah, demikian Bu. Jadi kalau salah mempersembahkan ada dampaknya ya Pak ya? Ya, salah mempersembahkan itu berbicara ya, salah memiliki paradigma kebenaran, bahwa paradigma kebenaran kita adalah bahwa kita ditebus oleh anak domba Allah itu, bukan dari hasil bumi, hasil tanah. Hasil tanah itu berbicara perbuatan atau usaha jeripaya manusia. Lihat, hasil tanah itu merupakan daun-daun. Pada waktu itu Adam dan Hawa menutupi kemaluan mereka, ketelanjangan mereka dengan apa? Dengan daun-daunan. Dan daun itu menjadi layu, lalu diganti lagi, layu lagi. Lalu Tuhan menyembelih seekor binatang. Dan di situ secara teologinya Tuhan menceritakan, menjelaskan apa itu makna dari binatang yang dia sembelih itu. Nah, begitu Ibu Emi pengertiannya. Iya deh, makasih Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Emi dari Kanada yang sudah bertanya. Ya, lain kali kita akan dengarkan lagi ulasan firman Bapak Pendeta Lenses Simanjuntak. Jadwalin lagi Pak Simanjuntak ini. Ya, haleluya. Amin, amin.